Ini adalah hasil kolaborasi gila antara ROG dan Xbox. Namanya ROG Xbox Ally X. Udah pakai prosesor AMD Ryzen generasi terbaru, punya tenaga AI, desain ergonomis mirip controller Xbox, dan tentu aja udah include Game Pass. Jadi kamu tinggal nyalain, login, dan langsung main ratusan game dari Xbox, Steam, sampai Epic. Keren kan? Dari klaimnya aja nggak main-main loh, the best gaming handheld PC. Menarik kan? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Kalau kamu pernah pegang ROG Ally sebelumnya, versi Xbox ini rasanya tuh jauh lebih solid. Pegangannya dibuat berdasarkan grip Xbox Wireless Controller. Lebih ergonomis, bikin tangan nggak cepet capek waktu main berjam-jam. Walaupun begitu, bentuknya sedikit lebih besar, bobotnya 715 gram. Beda 37 gram dari versi sebelumnya, tapi improvementnya jauh. Bahannya tuh matte halus. Finishingnya kelihatan premium, dan tentu aja logo ROG dan Xbox-nya langsung bikin tampilan sangar banget. Tombolnya empuk dan clicky, triggernya juga responsif, dan di sini kamu bakal ngerasain impulse trigger baru yang getarannya berasa real banget. Bikin tiap tembakan atau tabrakan di game jadi lebih imersif. Udah gitu tombolnya sih seperti ROG Ally sebelumnya, tapi ada satu shortcut yang lambang Xbox yang namanya Xbox Game Bar untuk langsung masuk ke settingan. Asik kan? Secara looks-nya emang kelihatan berkelas dan gaming banget. Layarnya menggunakan panel 7 inch Full HD dengan refresh rate 120 Hz, brightness-nya sampai 500 nits, dan terdapat fitur VRR Variable Refresh Rate. Jadi walaupun main game yang cepat, gerakannya tuh tetap halus tanpa screen tearing. Gorilla Glass Victus plus DXC coating bikin layarnya kuat dan lebih tahan sidik jari. Karena ini berbasis Windows 11, kamu bisa install apa aja. Literally semua platform game ada di sini, mau Xbox, Steam, Epic, bahkan emulator pun jalan. Gak ada batasan. Saya juga udah tes layarnya nih. Hasil brightness testnya menunjukkan angka di kisaran 400 hingga 500 nits. Masih nyaman dipakai di dalam ruangan dan tetap bisa terlihat cukup jelas saat terkena cahaya langsung. Untuk akurasi warna, hasil color Gamu test mencatat 96% sRGB dan 68% DCI-P3. Tampilan warnanya tetap hidup dan natural. Cocok buat main game dengan visual detail tinggi seperti Indiana Jones, tanpa terasa pudar atau terlalu oversaturated. ROG Xbox Ally X punya prosesor monster AMD Ryzen AI Z2 Extreme dengan TDP 35W dan NPU 50 TOPS. Performanya bukan cuma kenceng, tapi juga punya kemampuan AI untuk bikin cepet tapi tetap efisien. Udah mendukung AMD Fluid Motion Frames atau AFMF yang bisa ngedongkrak frame rate tanpa nambah beban berat di GPU. Gila sih ini. Untuk urusan RAM dan storage, ROG Xbox Ally X dibekali RAM 24GB, LPDDR5X 8000 mHz plus SSD 1TB. Jadi mau multitasking berat sekaligus tetap lancar, nggak ada frame drop. Semua terasa enteng. Hasil tes benchmark pun menunjukkan performa yang ngebut. 3D Mark Time Spy Score totalnya di 4080 dengan grafik skornya di 3712. File strike-nya tembus 9048 dengan grafik skor di 9832. Still Nomad Lite-nya mencatat 3413 poin dengan 25 fps rata-rata. Lalu untuk Geekbench 6 single core 2666, multicore 12595. Sedangkan untuk Cinebench R20 single core-nya itu di 764. Multicore-nya ada pada 5440. Cinebench R23 single core-nya di 1925. Multicore-nya 12.766. Lalu untuk Cinebench 2024 single core-nya di 112 dan multicore-nya 741. Sementara di Crystal Disk Mark kecepatan SSD-nya cukup tinggi dengan baca di 5010 megabit per second dan tulis di 1938 megabit per second yang bikin proses loading game dan sistem operasi terasa cepet banget. Nah sekarang kita masuk ke bagian pengujian gamenya nih. Asus ROG Xbox Ally X kembali nunjukin taringnya sebagai handheld gaming yang nggak main-main. Saya mulai dari game berat dulu ya. Clear Obscure Expedition 33 di settingan low, handheld ini jalan stabil di kisaran 30 hingga 35 fps. Game ini visualnya lumayan kompleks dan penuh efek cahaya. Masih bisa stabil loh dimaininnya meskipun belum tembus di 60 fps. Lanjut ke Indiana Jones The Great Circle, saya set di graphic quality low dan hasilnya rata-rata 40 hingga 50 fps. Gameplay terasa smooth banget, bahkan di adegan penuh detail kayak reruntuhan dan ada gua-gua
tua. Handheld ini nggak kewalahan sama sekali. Terus saya coba Doom The Dark Age, dan di sini Ally X langsung ngacir dengan preset low, FPS-nya tembus di 70 hingga 80 FPS. Gameplaynya responsif, nggak ada stutter, dan sensasi lancar nembak-nembak musuhnya tuh bikin makin main game ini seru. Masih lanjut nih di Forza Horizon 5, saya pakai preset high dan handheld ini stabil di 70 hingga 80 FPS juga. Detail mobilnya kinclong dan semua itu bisa ditampilin dengan mulus di layar 120 Hz. Terakhir saya cobain di Hollow Knight Silksong, dan di sini handheld ini benar-benar santai banget. FPS-nya bisa stabil di 120 FPS dengan settingan default. Gerakan karakternya juga halus banget nih. Tapi bukan cuma game itu aja, karena kalau kamu beli unit ini langsung dapat Game Pass subscription. Jadi nggak perlu keluar uang tambahan buat mainin game Xbox favorit. Disinilah Asus dan Xbox bikin gebrakan. Kamu nggak cuma beli handheld, tapi beli pengalaman gaming yang lengkap. Atau kamu mau beli game Xbox juga bisa di sini. Misalnya nih, saya tes main Hogwarts Legacy lewat Xbox Game Pass di ROG Xbox Ally X ini. Dengan settingan grafik preset low dan ray tracingnya off, handheld ini bisa ngasih frame rate stabil di kisaran 70 hingga 80 FPS. Buat ukuran game open world yang berat dan penuh detail kayak Hogwarts Legacy, hasil ini impresif banget. Eksplor kastil Hogwarts, perang pakai sihir, sampai jalan-jalan terasa smooth tanpa nge-lag yang berarti. Loadingnya juga cepet berkat SSD yang kenceng, dan layar 120 Hz-nya bikin pengalaman bermain makin imersif. Sistem pendinginnya pakai ROG Intelligence Cooling Dual Fan yang berisikan cuma 30 desibel di mode silent, tapi tetap adem. Asus memang niat banget karena posisi ventilasi juga dibuat supaya udara panas nggak langsung ke tangan. Dan yang keren nih, mode silent di Ally X setara dengan mode performance di generasi sebelumnya. Efisiensinya meningkat nih, daya tahan juga makin panjang. Nah terus bicara soal baterai, ini upgrade yang benar-benar kerasa. ROG Ally X punya 80 Wh. Dalam pengujian kita nih, main game AAA kayak Cyberpunk 2077 bisa tahan sampai 2,5 jam non-stop di mode performance, atau 5 jam lebih kalau di mode silence. Untuk game ringan bisa tembus di 7 hingga 8 jam. Dan pengisian cepatnya bisa USB-C Power Delivery 65 watt. Dari 0 ke 50% cuma 30 menitan aja. Terus yang menarik sih, Xbox integration-nya. Begitu nyalain langsung masuk ke tampilan full screen Xbox App lengkap dengan Game Pass-nya. Jadi tinggal login aja dan ratusan game udah siap dimainin. Dari Forza, Halo, Starfield, sampai indie kayak Hades, semua jalan mulus di sini. Ini pengalaman gaming yang benar-benar seamless. Kesimpulan, Asus ROG Xbox Ally X ini benar-benar redefinisi handheld gaming. Performanya ngebut, desainnya ergonomis, fitur AI-nya visioner, dan pengalaman Xbox berasa seamless banget. Kalau kamu gamers yang pengen fleksibilitas PC tapi kenyamanan konsol, ya ini dia. Kayaknya ROG Xbox Ally X ini yang terbaik di kelasnya deh. Meskipun tanpa kekurangan ya, yang jelas terasa bobotnya sedikit berasa sewaktu pas lagi main lama-lama nih. Tapi ya udah itu aja sih, lainnya nggak nemu yang gimana-gimana banget. Tentu handheld gaming seperti ini cocok juga nih untuk gamers yang suka on the go, banyak mobile dan traveling. Pas banget kan? ROG juga siapin ROG Xbox Ally Premium Case yang tahan air dan lebih secure untuk device handheld yang sering kamu bawa-bawa kemana-mana. Kalau kamu udah lama nungguin handheld yang bisa main semua game PC dan Xbox di satu device, ini waktunya. Cek ROG Xbox Ally X sekarang di toko resmi Asus dan ROG terdekat. Rasain power of Xbox, freedom of Windows. Dan nikmatin pengalaman gaming tanpa batas. Karena dengan handheld ini kamu beneran bisa main semua game yang kamu mau mainin. Jadi kalau kamu cari handheld gaming yang ringan, performa stabil, dan bisa diajak main game kelas berat tanpa ribet, ya ini Asus ROG Xbox Ally X bisa jadi pilihan yang layak banget. Ini adalah handheld yang powerful, portable, dan lengkap. Siapin aja ya budgetnya sekitar 14 jutaan buat meminang device ini. Atau ada opsi ROG Xbox Ally yang harganya cuma 9 jutaan yang udah dibekali AMD Z2A prosesor. Gimana? Tertarik nggak? Oke guys, jadi itu dia handheld gaming terbaru dari ROG. Semoga bisa menambah pesan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren banget ini. Saya mau bawa kemana-mana.